Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, 2 hari terakhir ini channel saya lumayan dibombardir cukup banyak oleh ya orang-orang yang menghujat saya ya, terutama tentang Nikuba ya kawan. Memang beberapa waktu yang lalu saya kan sempat ya membuat beberapa video tentang bahwa saya meragukan klaim Nikuba bahwa dia bisa mengubah air ya menjadi bahan bakar untuk sepeda motor gitu ya. Dan memang pada kenyataannya sampai sekarang itu belum ada masyarakat yang bisa memanfaatkan Nikuba tersebut. Jadi kalau kalian memang ada yang berhasil membeli, sini saya beli dengan harga 2 kali lipat ya, untuk membuktikan bahwa Nikuba benar-benar sesuai dengan klaimnya. Nyatanya tidak ada ya. Silakan kalian tulis di kolom komentar kalau memang sudah ada yang punya. Saya beli 2 kali lipat dari harga yang kalian beli dulu. Nah, lalu apa yang bikin heboh ya? Saya cari-cari, kayaknya sih ya kawan, hebohnya ini dimulai dari suatu channel YouTube ya. Channel YouTube ini kayaknya sih sebuah channel berita yang menurut saya kurang kredibel ya. Nah, dia menyiarkan berita bahwa Nikuba dan penemunya itu diundang ke Italia. Nah, ini saya kasih cuplikan wawancara dia dengan Pak Arianto Misel. Kita dengarkan dulu sama-sama ya. Halo, Assalamualaikum Pak Rianto Misel. Ya, bagaimana perasaan Pak Rianto Misel berada di Italia untuk mengembangkan Nikuba? Baik-baik aja ya, merasa nyaman di sini untuk mengembangkan Nikuba, dan ternyata Nikuba direspon penuh sama pengusaha-pengusaha yang ada di Italia, antara Ferrari, Ducati, semua juga merespon dan sangat-sangat merespon sebetulnya. Sejauh ini hasilnya seperti apa Pak? Bapak di sana perbincangan dengan para petinggi Ducati dan Ferrari. Sejauh ini pembicaraan sudah sampai mana Pak? Itu sepakatan kerja antara rekanan dari Ferrari dan Ducati, antara pihak Indonesia 3 orang, dari rekanan Ferrari itu 3 orang. Semua yang ada di ruangan itu dari tim ini jadi rekanan pabrik itu, rekanan ini khusus untuk listriknya Ferrari maupun Ducati. Nah, dari cuplikan video tersebut ya kawan-kawan, sebetulnya Pak Arianto Misel itu nggak pernah ngaku dia itu berhubungan sama Ducati maupun dengan Ferrari gitu ya. Tapi si wartawan ini kayak ngotot seolah-olah mengarahkan ke Ducati sama Ferrari ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, kalau kalian pengen dengerin, putar lagi tadi ya rekaman tadi. Nah, di situ Pak Arianto Misel berkali-kali itu menegaskan ini adalah rekanan Ducati sama rekanan Ferrari. Nah, kalian kalau belum tahu apa arti rekanan ya, rekanan itu adalah supplier kan. Jadi contoh ya, rekanan Pertamina ya, rekanan Pertamina adalah supplier Pertamina ya, bisa perusahaan pipa, bisa toko bangunan, bisa warung makan gitu ya. Jadi macam-macam ya. Sehingga kalau di situ adalah rekanan Ducati, rekanan Ferrari, itu nggak ada hubungannya sama Ferrari maupun Ducati ya. Sehingga berita bahwa Nikuba itu ada kontrak dengan Ducati dan Ferrari di sini bisa saya pastikan itu tidak benar. Nah, dari sini mudah-mudahan ya yang salah paham itu udah mulai paham ya. Sebetulnya kawan-kawan, ketika saya dengar berita kayak gitu, sebetulnya saya pun nggak kaget ya, tapi tetap saya sempatin untuk mencari apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kenapa saya nggak kaget? Sebetulnya banyak loh kawan-kawan ya, Nikuba ini bukan yang pertama kali ya. Saya dulu pernah cerita ya, ada namanya Theranos ya. Theranos ini itu perusahaan Amerika ya. Dia itu membuat alat yang mengklaim ya, katanya dengan mengambil sampel setetes darah seseorang ya, alat ini bisa mendeteksi penyakit apa saja yang diderita oleh si pemilik darah tersebut gitu ya. Akhirnya ya perusahaan ini karena dia dipercaya ya, dia bikin berita-berita terus gitu ya, dia dipercaya, lalu banyak sekali investor yang menanamkan uangnya di situ hingga triliunan rupiah ya kan. Dan pada akhirnya apa? Zong ya. Sehingga sampai bertahun-tahun kemudian alat yang ditunggu-tunggu itu nggak kunjung datang ya, nggak bisa membuktikan klaimnya. Pada akhirnya si
pemilik perusahaan ini namanya Theranos tadi itu, pemiliknya akhirnya dituntut ya dengan pasal penipuan. Akhirnya sampai sekarang dia masih di penjara gitu ya. Nah, jadi penipuan-penipuan berkedok teknologi itu banyak ya kawan. Kalau kalian bilang dipercaya oleh perusahaan Italia, itu biasa ya. Bahkan yang tadi Theranos itu dipercaya oleh perusahaan besar Amerika ya. Jadi investornya itu nggak tanggung-tanggung, kelas dunia ya. Kalau udah triliunan pasti kelas dunia lah kawan ya. Nah, itu di bidang teknologi ya kawan. Sekarang yang agak lucu-lucuan aja ya. Ini beneran tapi terjadi ya. Ada seseorang ya mengaku bernama Saibaba atau titisan Saibaba ya. Orangnya fotonya kayak gini ya gitu ya. Nah, orang ini kalau kalian mungkin seumuran saya pasti tahu ya, dulu pernah datang ke Indonesia. Dia itu dipercaya oleh banyak orang bahwa dia itu adalah titisan Tuhan gitu ya. Nah, kenapa sampai begitu? Ternyata ya usut punya usut. Sekarang pun saya baru paham kenapa kok orang sampai percaya. Rupanya dia itu pandai bermain sulap ya kawan. Dia seolah-olah mengeluarkan telur emas dari mulutnya. Ya, ini ada beberapa cuplikan videonya ya. Nah, yang kayak gitu itu gampang sekali membodohi masyarakat ya. Dan saya bilang masyarakat kita itu, mohon maaf ya, literasinya itu masih sangat kurang ya. Sehingga gampang sekali dibodohi oleh hal-hal semacam itu. Kalian tentu masih ingat ya, dulu ada anak kecil yang punya batu ya, sehingga terkenal dengan istilah batu ponari ya. Sampai ngantri orang ya kawan untuk dicelupin batu itu, katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Nah, sekarang kita kembali ngomongin ke Nikuba ya kawan. Ini saya perlu luruskan satu hal ya. Banyak orang yang mengira bahwa saya itu menuduh Nikuba itu adalah palsu gitu ya. Sebetulnya Nikuba itu beneran ya. Dia itu adalah mesin yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Namun yang nggak bisa saya percaya adalah bahwa bahan bakar yang dihasilkan itu bisa menggantikan kebutuhan kita akan bensin ya. Maksudnya begini, sepeda motor ya dengan Nikuba dia hanya perlu air, nggak perlu bensin lagi. Nah, itu yang saya tidak percaya ya. Kenapa? Karena efisiensi dari Nikuba atau dalam hal ini HHU generator itu udah diketahui secara luas bahwa efisiensinya sangat rendah, sehingga dia tidak akan bisa menghasilkan hidrogen yang cukup untuk pembakaran sepeda motor. Dia hanya bisa ditambahkan ke campuran bensin dan udara, sehingga kemungkinan bisa membuat bahan bakar menjadi lebih irit. Itu aja ya kawan. Nah, salah satu contoh HHU generator ada di samping saya. Ini produksi dari Joko Energi ya, punyanya Pak Joko gitu. Nah, kalian kalau berminat ya membeli alat seperti ini, nanti linknya saya taruh di kolom description. Nah, alat seperti ini ya kawan, sebetulnya itu udah lama ditemukan. Bahkan ada yang bilang katanya Stanley Meyer segala macam. Itu benar ya, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ditemukan. Tapi orang berkembang ya, bentuknya diubah-ubah, ada yang ini itu ya. Kayak ini kan jadi kelihatan canggih gitu ya kawan, karena ada lampunya, terus ada gelembung-gelembungnya. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya ini hal yang biasa. Kalian sendiri pun kalau pengen belajar, banyak tutorialnya di YouTube. Kalian bisa bikin sendiri gitu ya. Nah, jadi kembali ya, kalian nggak perlu menghujat saya karena sampai sekarang itu nggak ada bukti bahwa Nikuba benar-benar 100% bisa menggantikan fungsi bensin ya. Kalau ada, seperti tadi tantangan saya, jual ke saya, nanti saya beli ya. Tapi saya baru mau bayar kalau memang benar-benar terbukti. Kalian juga jangan nipu saya lah, saya juga tahu ya. Jadi seperti itu ya kawan dari saya. Mudah-mudahan dengan konten kali ini kalian ya yang masih suka bombastis ya membela karya anak bangsa, kalian harus pikir dulu ya, jangan sampai kalian tertipu gitu loh kawan. Banyak sekali penipuan-penipuan itu yang berhasil ya, seperti tadi itu saya bilang, yang tingkat dunia itu ada Theranos tadi, kemudian ada yang ngaku Tuhan dari India itu ya, kemudian ada yang ngaku nemukan atau bisa mengubah air menjadi energi listrik ya, yang bisa, mohon maaf ya, sampai membohongi presiden kita ya kawan. Presiden kita sampai malu tuh ya, karena apa, presentasi udah di depan kepala negara lainnya, ternyata bohongan gitu ya kawan. Kemudian menteri kita juga ya, siapa itu Pak Dahlan Iskan ya, Menteri BUMN kalau nggak salah waktu itu ya, itu sampai dibohongi juga dengan tenaga listrik, tenaga hampa gitu ya. Jadi rupanya orang ini nyalur listrik dari tempat lain, pura-pura dia yang mau produksi gitu. Terus ya masih banyak lagi, kalau saya list itu mungkin belasan atau bahkan puluhan ya kawan.
dari yang tingkat dunia sampai tingkat daerah gitu ya kira-kira. Jadi itu ya, kalian cool aja. Kalau barangnya nggak ada, jangan percaya. Itu aja dulu, karena dipegang baik-baik. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.